Selamat datang di channel kami, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, share, komen dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang serta lebih semangat lagi untuk membuat film-film yang lebih baik ke depannya. Amin. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang tegar dan cerdik yang berasal dari sebuah panti asuhan di India. Wanita ini bernama Mary. Seorang pengusaha ilegal menyewa sekelompok mafia untuk mencuri semua anak di panti asuhan tersebut untuk dijual dan diambil organ tubuhnya, tetapi mereka tidak mengambil 3 orang anak karena ketiganya adalah anak yang cacat. Film ini berjudul Bloody Mary. 20 tahun kemudian, Mary bekerja pada sebuah rumah sakit di India, dan kebetulan atasan Mary sangat tergiur dengan kecantikan serta kemolekan tubuh Mary. Mary terkenal sangat baik kepada semua kerabat dan orang-orang di sekitarnya. Walaupun seperti itu tapi Mary cukup tegas dalam mengambil suatu keputusan di setiap tindakannya. Mary tinggal bersama 2 orang yang sudah dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Mereka bertiga sejak kecil tidak pernah terpisah dari panti asuhan tersebut. Raju orangnya tuli, dan Basha orangnya bisu, sedangkan Mary sendiri matanya agak rabun. Hari itu, Basha sibuk latihan akting karena akan mengikuti sebuah audisi, sedangkan Raju meminta uang kepada Mary untuk membeli sebuah kamera. Mary mendapat telepon dari atasannya bahwa ada kabar gembira. Dia pun segera menuju ke rumah sakit. Dan di hari itulah awal mula terjadi petaka yang menimpa Mary. Walaupun berniat untuk membela diri, tapi tak disangka setelah didorong oleh Mary, atasannya jatuh ke lantai dan lehernya tertusuk pisau bedah yang mengakibatkan nyawanya pun melayang. Di tempat lain Basha telah sampai di lokasi audisi. Tak sengaja Basha mendengar percakapan orang di dalam ruangan itu, dia pun penasaran dan mengintip ke dalam ruangan, tepat pada saat perempuan itu memukul kepala sutradara dengan piala yang dia pegang. Mary dan Basha tidak berselang jauh sampai di rumah mereka setelah keduanya mendapatkan kejadian yang sama-sama menghilangkan nyawa seseorang. Tak lama kemudian Raju pun tiba di rumah dengan membawa kamera di tangannya yang tak disangka kamera itulah yang merekam kejadian pembunuhan oleh Pak Polisi kepada sutradara film di mana istri polisi tersebut bekerja. Saat di rumah Basha sempat menanyakan ke Raju bagaimana sampai wajah Raju babak belur, dan Raju pun menceritakannya. Setelah itu Raju memperlihatkan kamera barunya kepada Mary. Tak lama kemudian Raju kaget melihat isi video yang dia sedang putar sembari memberitahu ke Mary bahwa ada kejadian yang tidak beres di dalam video tersebut. Basha pun penasaran dengan perkataan Raju lalu mendekati Raju untuk melihat langsung video itu. Dan ternyata video itu sesuai dengan kejadian yang Basha lihat saat di tempat audisi. Mereka bertiga pun kaget saat mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Akhirnya Mary pun membuka pintu, dan ternyata Pak Inspektur Polisi itu yang datang ke rumah mereka. Pak Polisi datang ke rumah mereka karena adanya laporan bahwa atasan Mary di rumah sakit telah meninggal. Pak Polisi juga mendapati kamera yang merekam dirinya saat membunuh sutradara film di tempat audisi Basha. Tapi untungnya Pak Polisi tidak menemukan file rekaman video pembunuhan di dalam kamera tersebut. Setelah itu Mary pun diminta untuk datang ke kantor polisi keesokan harinya. Tak berselang lama datang juga tetangga Mary yang ingin meminta tolong untuk mengisi daya laptopnya di rumah Mary. Mendengar pembicaraan sepintas dari tetangganya itu saat melangkah pulang, muncullah ide di kepala Mary. Mary pun menelpon Pak Polisi memberitahu bahwa video rekaman saat dia membunuh sutradara ada padanya, dan Mary meminta uang sebanyak 5 lak rupiah untuk menukar dengan video rekaman tersebut. Pak Polisi pun bergerak cepat dengan mendatangi rumah Mary bertepatan dengan padamnya listrik. Setelah masuk ke dalam rumah Pak Polisi menginterogasi ketiga orang itu dan meminta bukti rekaman video tersebut.
Pak polisi heran baru mengetahui bahwa kedua teman Mary itu ternyata bisu dan tuli. Tak lama kemudian datanglah tetangga Mary ingin mengambil laptopnya yang telah diisi dayanya di rumah Mary. Pak polisi pun mengizinkan Mary untuk memberikan laptop tetangganya dengan catatan tidak melakukan tindakan yang aneh, agar kedua teman Mary pun tetap selamat. Setelah menerima telepon, Pak polisi geram dan melempar ponselnya ke arah Raju, tetapi Mary dapat menangkap ponsel tersebut walaupun gelap. Mary pun menyuruh Raju untuk memberikan memori kamera tersebut, lalu Pak polisi mengunyah memori itu sampai rusak. Sebelum Pak polisi membunuh ketiga orang itu, malahan Mary memberikan 3 syarat yang harus didengarkan terlebih dahulu. Sembari Mary menceritakan kejadian yang telah mereka lalui sejak kecil saat di panti asuhan. Pak polisi pun tidak jadi membunuh mereka bertiga karena Mary berbohong memberitahu bahwa salinan memori kamera tersebut telah dikopi ke dalam laptop tetangganya. Dan Pak polisi akhirnya menyetujui dari 3 syarat dari Mary. Sejak kecil walaupun mata Mary rabun, tetapi Mary tidak pernah takut berada dalam keadaan gelap. Dari situlah Mary diberi julukan gadis dalam kegelapan. Dia bisa melihat dengan baik saat ini tidak lain karena Mary memakai kontak lensa. Setelah Pak polisi pulang, mereka pun segera bergegas untuk melarikan diri agar tidak pernah ketemu dengan Pak polisi itu lagi. Dalam perjalanan pulang, Pak polisi tidak sengaja melihat tetangga Mary yang memegang laptop yang berisi salinan video yang dicari oleh Pak polisi itu, dan dia pun segera mendatanginya lalu mengambil laptop tersebut. Sewaktu Pak polisi menerima telepon dari seseorang yang bernama Shekhar Babu, disitulah muncul ide Mary untuk meminta perlindungan kepada orang tersebut. Mary bersama temannya mencari tempat Shekhar Babu di beberapa lokasi dan akhirnya bisa ketemu juga. Awalnya Mary tidak dibolehkan untuk ketemu dengan Shekhar Babu, tetapi ada anak buah Shekhar Babu yang jatuh hati kepada Mary dan dia pun membantu Mary. Setelah berbicara dengan Shekhar Babu, Mary memberitahu bahwa dia ingin meminta perlindungan Shekhar Babu karena mereka akan dibunuh oleh Pak polisi itu. Shekhar Babu pun menelpon Pak polisi untuk membuktikan kebenaran dari informasi Mary. Setelah Shekhar Babu menelpon Pak polisi, dia pun berjanji akan melindungi mereka bertiga. Setelah makan malam, Mary hendak mencuci tangan dan tidak sengaja mendengar percakapan Shekhar Babu dengan seseorang. Teringatlah Mary bahwa Shekhar Babulah yang telah membunuh ibu angkatnya saat di panti asuhan dulu. Setelah itu Mary meminta waktu kepada Shekhar Babu untuk mengambil bukti video rekaman tersebut. Shekhar Babu pun mengizinkan asalkan kedua teman Mary tetap tinggal di tempat sebagai jaminan. Mary pun pergi ditemani oleh anak buah Shekhar Babu untuk mengambil bukti rekaman video tersebut. Dia juga sempat singgah di toko medis sejenak untuk mendapatkan memori. Setelah sampai di tempat Shekhar Babu, kedua temannya bertanya di mana Mary bisa mendapatkan bukti tersebut, dan Mary pun menceritakannya. Mohon dukungannya dengan menekan tombol like, share, komen dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang serta lebih semangat lagi untuk membuat film-film yang lebih baik ke depannya. Amin. Mary juga menceritakan kepada temannya tentang percakapan Shekhar Babu yang tidak sengaja dia dengar saat makan malam tadi. Mary pun memberitahu bahwa mereka bertiga akan diambil organ-organ tubuhnya untuk dijual. Kedua temannya pun semakin takut. Sebelum mereka naik ke mobil, tidak sengaja anak buah Shekhar Babu melempar air dan mengenai mata Mary yang membuat kontak lensa Mary terlepas, dan otomatis dia tidak bisa melihat dengan jelas. Di dalam perjalanan saat di atas mobil, mereka bertiga sangat tegang karena sudah tahu kemana dan apa tujuan mereka dibawa ke tempat yang direncanakan oleh Shekhar Babu.
Mereka bertiga hanya bisa mengenang masa-masa indah yang mereka telah lalui bersama. Setelah sampai di tujuan, Shekhar Babu barulah memberitahu bahwa mereka bertiga akan dibunuh lalu diambil organ-organ tubuh mereka. Tetapi Mary hanya tertawa, dan membuat Shekhar Babu heran. Di saat itulah mobil Pak Polisi menerobos masuk ke dalam lokasi tersebut, dan membabi buta menghabiskan anak buah Shekhar Babu. Pak Polisi mengetahui tempat itu karena saat Mary pergi mengambil bukti rekaman video tersebut, dia sempat menelpon Pak Polisi memberitahu kemana tujuan mereka bertiga akan dibawa oleh Shekhar Babu. Setelah terjadi adegan baku tembak di lokasi itu, akhirnya Pak Polisi juga terkena satu tembakan di bagian perutnya yang membuat dia jatuh terbaring. Tapi tak disangka, Pak Polisi itu malah bangkit kembali dengan mengeluarkan 2 buah pistol lalu menghabisi anak buah Shekhar Babu. Saat Shekhar Babu akan menyerang Pak Polisi dengan pisaunya, di saat itulah Mary bergerak dengan secepat kilat menusuk leher Shekhar Babu dengan pisau bedah yang dia simpan di dalam tasnya. Shekhar Babu pun tumbang seketika. Setelah itu Mary memberikan memori video bukti tersebut kepada Pak Polisi, dan Pak Polisi pun membebaskan Mary beserta kedua temannya. Saat mereka bertiga bingung entah akan kemana, datanglah anak kecil yang dimana Mary selalu memberikan makanan kepada anak yatim itu. Muncullah ide Mary untuk melanjutkan tujuan hidup mereka selanjutnya. 8 tahun kemudian Pak Polisi pun mendapatkan tugas baru lagi untuk menyelidiki organisasi kesejahteraan ilegal di Mumbai, yang ternyata organisasi tersebut milik dari Mary yang dia kenal dulu. Berangkatlah Pak Polisi untuk bertemu dengan Mary di Mumbai, dilengkapi dengan prasarana yang telah disediakan oleh Mary. Pak Polisi pun terheran-heran dengan fasilitas penjemputan yang disediakan oleh Mary. Dia pun bisa menilai bahwa Mary saat ini sudah sangat sukses hanya dengan waktu yang sangat singkat. Setelah sampai di sana dan bertemu Mary, Pak Polisi dilayani dengan sangat baik. Mereka pun reuni mengenang cerita 8 tahun lalu yang mereka telah lalui. Mary pun menceritakan proses dia bisa berkembang pesat dalam membangun organisasi kesejahteraan tersebut, dan juga memberitahu Pak Polisi bahwa uang 5 lakh rupiah yang diberikan ke Mary dulu, sama sekali tidak digunakannya secara pribadi. Setelah mengetahui cerita yang sebenarnya, Pak Polisi pun menghela nafas panjang, Mary pun hanya mampu merespon dengan tersenyum. Dan film pun berakhir. Mohon dukungannya dengan menekan tombol like, share, komen dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang serta lebih semangat lagi untuk membuat film-film yang lebih baik ke depannya. Amin.